Jemalah jaralan siplo di ataula maalan laka bakawan dumna jaralan siplo di ataubol Assalamualaikum lan tegur sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Asian Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia yang dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda-beda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang diadukan saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang saja yang benar, ia akan dianggap berakidah samar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi, andai sikap ini yang dikembangkan wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal, bahkan tidak mustahil. Jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul. Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak jadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema Syahril Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan rasul. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu sangatlah amat berat kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya
yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau Ustazbalal Kiblah. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajisi Kitabihil Lail Ajiz halaman 23, kata wasatan secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasaton secara bahasa Arab bermakna segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasatun. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inadu ya lal watan, Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inadu ya watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. takbir, Allahu Akbar. Namun sayang hadirin, tinta emas ini telah berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat moderatika di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, Umat radikalis, separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam terjadinya sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari kasus pembunuhan pekerja di jembatan Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus meledakkan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas sekali lagi, ini jelas tak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat pembawa persadar. Na'udzubillahi min dzalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut guru, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين